Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 24 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Injil Matius pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan yang kita baca renungkan sungguh memberkati hidup kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah semua itu yang kami rasakan sungguh menjadikan kami semakin kenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Engkau mampukan untuk kami dapat memahami serta menolong kami untuk dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Itulah ungkapan bahagia versi Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Baik murid-muridnya pendengar pertama, demikian juga murid-muridnya di zaman sekarang. Yesus berbicara mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik. Kekayaan, kesuksesan, dan kuasa biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Yesus? Mengawali khotbah di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat kontradiktif dengan konsep dunia. Misalnya, orang yang miskin, orang yang berduka cita, lemah lembut, lapar, dan hauslah yang disebut orang yang berbahagia. Itu kontradiktif dengan konsep dunia. Tidak ada konsep dunia yang mengatakan orang yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, haus, itu adalah orang yang berbahagia. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan konsep yang berbeda. Setiap ucapan mengenai berbahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata diberkati memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Allah. Kata ini juga bermakna sebagai sebuah pengalaman ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dengan cara hidup yang diajarkannya. Kata diberkati memiliki arti bahwa kita bergantung kepada Tuhan saja yang bertahta di dalam kehidupan kita, bertahta dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan surga, ya. Nilai tersebut tidak didasarkan pada kekayaan dan kekuasaan seperti nilai dan konsep yang diberikan dunia. Nilai-nilai kerajaan surga didasarkan pada kesadaran terhadap keberadaan kita di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa.
juga nilai yang didasarkan pada kehausan akan firman dan kebenaran Tuhan, dan sikap yang lemah lembut, sikap murah hati, menjaga kesucian, dan pembawa damai. Untuk melakukan semua itu dibutuhkan pemberian dan pengorbanan diri. Kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak harta dan kuasa yang kita kumpulkan di dalam dunia ini. Kebahagiaan diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi dan seberapa banyak kita mengorbankan diri untuk mengikut Yesus Kristus. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya belajar bagaimana memberi yang terbaik ketika mengikut Dia. Kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ungkapan bahagia yang diberikan Tuhan, pengajaran Tuhan kepada kita sekalian. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Sadar bahwa diri kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Senantiasa haus akan firman dan kebenaran Tuhan. Demikian juga sikap lemah lembut, murah hati, menjaga kesucian, dan pembawa damai. Tentunya ketika kita memberi semuanya itu, mengorbankan diri untuk mengikut Tuhan, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Dan kebahagiaan yang dari Tuhan adalah kebahagiaan yang abadi, yang sifatnya kekal, oleh karena Tuhan yang memberikan itu semua untuk setiap anak-anaknya yang setia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami boleh berbahagia oleh karena Tuhan yang memberikan semuanya itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami siap sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.